Bahaya sekali, ya. Jadi ketika kita mendengarkan hadis seperti ini, halal darah artinya boleh dibunuh seseorang karena 3 hal. Maksudnya apa? Yang melakukan eksekusi tersebut adalah pemerintah. Ngerti nggih? Sekarang kita akan masuk ke pembahasan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalathin, kecuali karena 1 dari 3 sebab. Darah seorang muslim tidak halal kecuali karena 1 dari 3 sebab. Maksudnya ini halal darah adalah orang tersebut boleh dibunuh. Seseorang itu boleh dibunuh dikarenakan 1 dari 3 sebab yang akan disebutkan di sini. Tapi sebelum saya lanjut, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita mendengarkan hadis-hadis seperti ini, jenengan jangan bayangkan kita bisa main hakim sendiri. Halo, ada orang yang melakukan ini langsung, mohon maaf, ini kadang-kadang orang, mohon maaf, mencuri motor yang dicuri, nyawa yang hilang. Ada nggak kayak gitu? Ada yang dibakar hidup-hidup, naudzubillahi min dzalik, itu dosa sak kampung nih. Orang yang lihat, orang yang melakukan ridho dengan itu, semuanya dosa. Semuanya kena hukum membunuh. Bahaya sekali, ya. Jadi ketika kita mendengarkan hadis seperti ini, halal darah artinya boleh dibunuh seseorang karena 3 hal. Maksudnya apa? Yang melakukan eksekusi tersebut adalah pemerintah. Ngerti nggih? Ada mekanismenya, Pak. Tidak langsung kita yang turun tangan. Kita laporkan di pengadilan, nanti pengadilan memutuskan, dan seperti itulah dan seperti itulah. Sudah jelas dia melakukan itu, baru boleh eksekusi. Dan yang eksekusi bukan kita, ada pemerintah. Yang eksekusi itu algojonya, bukan masyarakat, bukan. Ngerti nggih, Pak? Nah, sekarang kita baca apa saja dosa-dosa tersebut. Disebutkan yang pertama, at-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Ini fenomena dulu tabu, sekarang maklum. Nggih napa mboten? Tiap hari kita lihat di medsos, suami mempergoki istrinya, selingkuh. Istri mempergoki suaminya, selingkuh. Selingkuh itu, Pak, dosa besar, is dead. Kalau menurut syariat, orang yang sudah menikah kemudian berzina, selingkuh, itu darahnya halal. Maksudnya apa? Dieksekusi mati oleh pemerintah. Menurut syariat, menurut syariat. Kalau jenengan mau lihat penerapannya ini, dulu ada di Saudi Arabia. Negara Saudi itu kalau ada orang yang melakukan perzinahan, dieksekusi. Dan eksekusi untuk
perzinahan ini disebut dengan rajam. Jadi dirajam. Rajam itu apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dilempari dengan batu. Kalau laki-laki disisakan kepalanya, ditanam tubuhnya, disisakan kepalanya. Kalau perempuan setengah badannya. Jadi setengah badannya itu disisakan, kemudian dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Dan hal itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada satu orang yang bernama Ma'iz. Ma'iz dulu hidup di zamannya Kanjeng Nabi, kemudian dia berzina, dia mau bertobat kepada Allah, dia mengakui kesalahannya kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi menyuruh para sahabat untuk merajamnya. Begitu juga dengan seorang wanita Al-Ghamidiyah, itu juga mengaku berzina. Nabi awalnya menolak, mungkin kamu keliru, mungkin kamu salah. Saya berzina wahai Kanjeng Nabi. Nah, di sini kita lihat rahmatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kadang-kadang, mohon maaf nih, perbedaan kita dengan Kanjeng Nabi, ya memang beda gitu Pak. Orang yang belum melakukan saja sudah kita tuduh. Wah, ini Kanjeng Nabi itu sudah jelas-jelas perempuan yang ngaku, saya berzina wahai Rasulullah. Mungkin tidak dihiraukan oleh Kanjeng Nabi, mungkin dia lagi stres, mungkin mau mengakhiri hidupnya dengan cara ini. Rasulullah tidak hiraukan. Wahai Rasulullah, saya ini benar-benar berzina. Apa buktinya? Saya hamil. Oh, kamu hamil. Kalau begitu dijaga dulu kehamilannya. Dijaga. Ya Rasulullah, sudah besar. Oh, nanti melahirkan dulu. Melahirkan. Ya Rasulullah, anak saya sudah hadir. Sudah lahir. Oh ya sudah, disusui dulu katanya. Sampai 2 tahun selesai. Habis itu dia datang kepada Rasulullah mengaku, ya sudah, melakukan eksekusi, dirajamlah Al-Ghamidiyah. Jadi orang yang melakukan perzinahan setelah dia menikah ini merupakan dosa besar yang bisa menjadi sebab dia halal darahnya. Ngaten nggih? Tapi saya ulang lagi, yang eksekusi bukan kita, Pak. Ini prosesnya panjang. Dan kalau kita ngaji fikihnya, ketika kita itu melihat orang yang melakukan perzinahan harus ada 4 orang saksi. Jadi tidak gampang nih. Harus ada 4 orang saksi, yang mana saksi tersebut persaksiannya sama, tidak ada boleh yang beda. Oh, ini kita laporkan, ini ada 2 orang melakukan perzinahan. Ditanya satu-satu, di mana, jam berapa, gimana mereka, ditanya satu-satu. Kalau ada dari 4 saksi itu yang meleset, yang tidak sama, dibatalkan persaksian itu, dan yang melaporkan dihukum. Wah, itu syariatnya kayak gitu, tidak mudah Pak. Kita kadang-kadang video kita lihat, oh ini kayaknya mirip fulan ini, baru video, padahal video ini bisa diedit, kayak napa badan. Makanya nanti ada dosa lain namanya qadzaf, menuduh perempuan baik-baik melakukan perzinahan. Ini dosa besar juga. Makanya hati-hati kita. Ada orang perempuan keluar malam pulang pagi. Oh, ini pasti tidak beres nih. Ya, nabawatan Pak. Pikiran kita yang tidak beres mungkin. Mungkin saja memang dia kerjanya kayak gitu. Sebelum kita memastikan, tidak boleh kita menuduh. Ngerti nggih? Jadi tidak mudah ini. Kita melaporkan orang melakukan zina itu tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan ketika kita melaporkan, kemudian laporan kita itu tidak kuat, kita yang dapat hukuman karena menuduh. Ngerti nggih? Jadi ini memang harus hati-hati, apalagi di zaman sekarang ini.
Kita dengar kabar saja langsung yakin, oh iya bener ini, mukanya mirip. Oh iya saya tahu orangnya kayak gini. Padahal kita belum yakin. Bahaya nih, Pak. Itu termasuk dosa besar. Tapi intinya di sini kita usahakan yang ada di sini, jaga diri kita dari perzinahan. Ngaten nggih, Pak? Ngaten nggih, Ibu-ibu? Dijaga diri kita, anak-anak kita. Dijaga. Ini bagi orang yang sudah menikah kemudian berzinah. Bagaimana dengan perawan, bagaimana dengan perjaka yang melakukan perzinahan? Hukumannya lebih ringan. Hukumannya lebih ringan. Alasannya apa, Pak? Alasannya begini. Karena orang yang sudah menikah itu sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal. Sudah ada cara yang halal, kok cari yang haram? Ini kurang ajar ini. Nah, gitu loh. Kalau bahasanya sudah dikasih nikmat yang halal, dicari yang haram. Nah, kalau yang masih perjaka perawan belum dapat nikmat, makanya hukumannya lebih rendah. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al bikru bil bikri, seorang wanita yang perawan, lelaki yang perjaka, jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali, wa tagribu amin, kemudian diasingkan selama setahun. Jangan di situ, dilempar, diasingkan, supaya apa? Nama baik keluarga itu kembali. Nggih, napa mboten, Pak? Nama baik orangnya juga itu baik. Kalau sudah setahun, insya Allah orang-orang lupa. Itu tujuannya. Itu bagi orang yang masih perawan perjaka. Tapi kalau yang sudah menikah, itu dirajam, dihukum mati. Yang sudah menikah. Bagaimana kalau misalnya yang satu perawan, yang satu sudah menikah? Ya, maka hukumannya beda. Yang perawan dicambuk 100 kali kemudian diasingkan, yang sudah menikah dirajam, seperti itu. Jadi hukumannya sesuai dengan kondisi. Ngaten nggih, Pak? Ada yang lebih berat lagi hukumannya. Mohon maaf, orang yang sudah sepuh melakukan perzinahan. Ini lebih berat lagi. Apa hukumannya? Double. Sebelum dia dirajam, dicambuk dulu 100 kali. Dicambuk 100 kali, kemudian dirajam. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kayak gitu, Pak, ada. Orang 60 tahun, 70 tahun masih zina. Ada yang malahan na'udzubillahi min dzalik meninggal dalam keadaan berzina. Padahal itu adalah dosa yang besar, apalagi dilakukan oleh orang-orang tua. Makanya peringatan yang keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ketika seseorang itu dihukum karena dosanya di dunia, itu manfaatnya di akhirat hukumannya diringankan atau mungkin diampuni oleh Allah. Maka jangan bilang kok syariat Islam ini kok seperti ini, syariat Islam kok ini ekstrim dan lain sebagainya. Syariat Islam ini manfaatnya sangat banyak sekali. Khusus untuk orang yang melakukan dosa-dosanya itu nanti di akhirat diringankan oleh Allah, mungkin diampuni juga oleh Allah. Dan ketika orang dihukum seperti ini, maka akan menurun perzinahan. Perzinahan itu akan menurun. Ini masalahnya karena dalam hukum pidana kita, hukuman perzinahan itu kecil, hukumannya palingan setahun. Makanya orang ya senang zina. Tapi kalau misalnya hukumannya rajam, wah lihat sekali, wah orang mikir lagi mau zina. Oke, nomor-nomor, Pak. Ya, tapi seperti itulah, kita tetap menjalankan apa yang ada. Yang penting diri-diri kita ini kita jaga. Nggih, bapak-bapak, nggih. Kita jaga semua diri-diri kita supaya kita tidak jatuh dalam perzinahan. Begitu juga dengan anak-anak kita.
Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yaitu pembunuhan, dosa pembunuhan. Orang yang membunuh maka dirinya akan dibunuh. Ini kalau dalam bahasa syariat disebut dengan kisos. Kisos itu nyawa balas nyawa, hilang fungsi organ balas dengan hilang fungsi organ, kehilangan organ juga dibalas dengan kehilangan organ. Telinganya dicopot, maka telinga yang nyopot dicopot juga. Tangannya dipotong, tangannya juga dipotong. Seperti itulah kisos. Nyawanya dihilangkan, nyawanya juga dihilangkan. Seperti itulah kisos. Kemudian yang terakhir, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Kalau singkatnya disebut dengan murtad. Orang yang murtad juga halal darahnya. Maksudnya apa? Layak untuk dieksekusi karena dia meninggalkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.